A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, mempercayai dan mengimani ketentuannya yang baik dan buruk adalah salah satu inti dari keimanan dan keislaman seorang hamba. Keislaman seseorang dikatakan cacat bila mereka tidak sepenuhnya mempercayai dan mengimani apa yang sudah ditentukan atasnya. Manusia hanya disuruh untuk berikhtiar serta bertawakal dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memasrahkan kehidupannya semata-mata karena takdir. Pada hakikatnya, jalan hidup seseorang sudah Allah siapkan dan tidak akan pernah berubah. Namun demikian, manusia tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, mereka disuruh untuk selalu berusaha dan memanfaatkan potensi akal yang diberikan. Betapa lemahnya jika seorang hamba hanya berdiam diri dan tidak mau berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah perkara yang keliru bila manusia hanya berdiam diri dan berharap rahmat dan kasih sayangnya tanpa dibarengi dengan ikhtiar dari manusia itu sendiri. Tetaplah optimis dalam usaha dan doa. Niscaya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan seorang hamba dapati. Tetaplah berhusnuzon kepadanya. Niscaya keberkahan hidup di dunia senantiasa akan menyertai manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Pada hakikatnya, ketentuan yang sudah dituliskan bagi manusia tidak mungkin bisa dirubah, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Sebab itulah mereka disuruh untuk senantiasa berusaha dan berdoa. Bila hari ini mereka merasakan karunia dan kasih sayang serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah buah dari usaha dan doanya dan sudah menjadi ketentuan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diimani dan syukuri. Pendengar yang budiman, terdapat 8 rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan memiliki tujuan agar seorang hamba selalu optimis dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, rizki manusia yang Allah jamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang rizki manusia yang telah dijamin baginya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauful Mahfuz. Ayat tersebut sebagai bukti cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk ciptaannya. Yang kedua, rizki karena usaha, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
Ayat tersebut mengandung makna bahwa manusia juga akan memperoleh apa yang mereka usahakan, serta menjadi dalil agar manusia senantiasa berusaha sebelum bertawakal. Yang ketiga, rizki karena bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ayat di atas menerangkan bahwa manusia yang bisa bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan rahmat kepadanya. Sebaliknya, bagi mereka yang kufur atas nikmat Allah, maka azabnya sangat pedih. Yang keempat, rizki yang tidak terduga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. Maka apabila mereka telah mendekati akhir lidahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskan mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang kelima, rizki karena istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perihal tersebut dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 11. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang keenam, rizki karena menikah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan jalan menikah justru hidup seseorang akan dipermudah. Namun banyak dari manusia justru takut dalam mengambil keputusan. Sungguh Allah Maha Kaya atas semua makhluknya yang ada. Yang ketujuh, rizki karena anak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, rizki karena sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Pendengar yang budiman, itulah 8 jenis rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semoga dengan kita mengetahuinya mampu membuat hidup kita semakin berkualitas. Tentunya dengan senantiasa berusaha dan bertawakal atas segala ikhtiar yang dilakukan, dan memperbanyak kalimat syukur atasnya. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.